Sahabat Pojok Renungan, senang sekali kita jumpa lagi. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Pada kesempatan kali ini akan saya bawakan renungan dengan tema Mengasihi Tanpa Batas yang diinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Sahabat Pojok Renungan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati? Perumpamaan yang sangat terkenal di dalam kitab suci. Biasanya kita mendengar nasihat untuk berbuat baik tanpa membeda-bedakan latar belakang orang yang ditolong. Namun, ketika kita baca beberapa catatan Alkitab tentang kisah tersebut, ternyata ada banyak hal yang menarik yang bisa saya pelajari. Yang pertama, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Menarik untuk memperhatikan bahwa kisah ini ternyata merupakan sebuah perumpamaan yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu sengaja hendak mencobai Yesus. Ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin menguji Yesus di depan banyak orang. Setiap saat, kita pun bisa berdiskusi tentang kebenaran dengan motivasi yang keliru. Kita tidak sungguh-sungguh ingin tahu tentang kebenaran, tetapi hanya ingin memuaskan hasrat intelektual kita saja, menjebak lawan bicara, atau bahkan mempermalukannya di depan orang. Yang kedua, hafal atau paham, atau dalam bahasa keseharian adalah khatam, tentang kitab suci tidak menjamin perubahan karakter seseorang. Dari percakapan yang dicatat Injil Lukas, kita tahu bahwa sang ahli Taurat sangat menguasai isi kitab sucinya. Ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum lainnya. Namun, ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit dengan bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Hal ini katanya untuk membenarkan diri saja. Bisa jadi kita pun sudah sering kali mendengar tentang kebenaran itu berkali-kali dalam hidup ini. Namun terus mencari pembenaran diri untuk tidak melakukan karena kesombongan kita. Yang ketiga, aktif di dalam pelayanan atau dalam hidup penggereja itu tidak sama dengan menaati firman atau sabda Tuhan. Sang ahli Taurat mungkin terpengaruh dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang-orang terkemuka dalam komunitas Yahudi, seorang imam dan seorang Levi, suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Sayangnya, keterlibatan aktif di dalam pelayanan itu tidak berarti seseorang menaati sabda Tuhan. Ketika dihadapkan pada kebutuhan sesamanya, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Mungkin mereka takut mengambil risiko menolong orang yang belum mereka kenal. Lagi pula, mungkin mereka sangat sibuk dan sedang terburu-buru untuk melayani. Sahabat Pojok Renungan, bukankah kita pun juga kerap demikian? Keaktifan kita dalam hidup menggereja bukan sebagai jaminan bahwa kita itu selalu menaati sabda Tuhan. Yang keempat, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan sang ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Para ahli Taurat mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian bisa disanggahnya. Tetapi Yesus malah memberitakan perumpamaan yang mengejutkan. Kita tahu orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang-orang Yahudi yang asli. Namun,
ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya sesama kita. Dan itu berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Yang kelima, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Tuhan Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk dikasih. Betapa kita semua itu butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menaati perintah-Nya. Saya pikir sulit untuk benar-benar mengasihi jika kita sendiri belum mengasihi kasih Allah. Kita hanya akan baik pada orang yang baik dengan kita, atau karena kita punya kepentingan tertentu. Namun, ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa, kita pun digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Sahabat Pojok Renungan, kisah orang Samaria yang murah hati bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari pembenaran diri, tidak menjalankan kebenaran yang sudah berkali-kali kita dengar, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai aktivitas pelayanan, atau mendemirikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri. Betapa perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, golongan, itulah yang diajarkan Kristus. Bukan hanya kita tidak boleh membenci, tetapi malah kita harus menolong siapapun yang kekurangan dan menderita tanpa pandang bulu, semampu kita. Menjadi orang yang taat beribadah itu baik. Rajin, aktif di dalam hidup menggereja itu baik. Rajin membaca kitab suci itu baik. Rajin berdoa juga baik. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jalannya adalah dengan sikap mau menolong siapapun di sekitar kita yang membutuhkan, apapun latar belakang mereka. Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa kenyang memahami isi kitab suci tidak menjamin orang akan mampu mengasihi sesama. Malah banyak orang yang kemudian menyombongkan diri dan merasa lebih rohani dibanding jalan-jalan lainnya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama itu sangat luas. Bukan hanya kepada sahabat-sahabat, saudara seiman saja, tetapi mengasihi tanpa perbedaan latar belakang, layak atau tidak, teman atau musuh sekalipun, mereka semua harus kita kasih. Memang mengasihi itu berat. Itu mungkin yang disarankan oleh imam dan orang Levi, tetapi tidak bagi orang Samaria. Maka, sahabat Pojok Renungan, jika orang Samaria saja sanggup, mengapa kita tidak? Mari kita hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Bantu dan berkatilah siapa saja seperti halnya Tuhan memberkati kita. Mengasihi itu hendaknya tanpa batas. Mengasihi melampaui kemampuan manusiawi. Demikian renungan kali ini. Terima kasih. Berkah dalam.